Shalom adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa keren kan? Nah, kembali lagi sama nih Kak Samuel di Rocky minggu ini. Nah, sebelum ibadah Rocky dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami di hari Minggu yang indah ini kami boleh sama-sama beribadah Rocky secara online. Terima kasih juga Tuhan buat kesehatan, buat hati yang gembira Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga dan juga beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Yuk kita sama-sama tepuk tangan yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Yuk adik-adik Rocky, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu yuk. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekarang kakak ajak kita untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, biarlah kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami dalam firman Tuhan kali ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik Rocky. Wah, senang sekali kita bertemu lagi di minggu keempat bulan Februari. Sepanjang bulan Februari ini kita udah belajar apa aja? Coba lihat gambarnya. Minggu pertama kita belajar berdiri teguh dalam iman, betul sekali. Minggu kedua kita belajar apa sama Kak Billy? Hidup yang diubahkan dalam tangan Tuhan. Minggu yang ketiga kita belajar tentang apa? Keselamatan daripada Tuhan. Oke, minggu yang keempat ini kita belajar untuk tetap setia, berlaku setia. Nah, adik-adik, selama bulan ini kita sudah belajar dari kisah Yeremia. Nah, siapa sih Yeremia itu? Yeremia adalah nabi yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan sebutkan di Alkitab, Tuhan sudah pilih dia bahkan dari dia di dalam kandungan ibunya, dari dia belum lahir, dari dia masih muda, masih belum ada Yeremianya, Tuhan sudah pilih Yeremia. Nah, Tuhan pilih Yeremia. Tapi emang karena Tuhan sudah pilih gitu terus Yeremia bisa jadi berani? Enggak, Yeremia sempat ketakutan adik-adik. Aduh, ini gimana ya menghadapi bangsa Israel? Yeremia tidak sampai di situ aja. Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan dia kemampuan, dan Tuhan memberikan dia keberanian. Jadi saat Tuhan panggil, saat Tuhan mengutus adik-adik, Tuhan memperlengkapi dengan kekuatan dan keberanian. Kalau gitu Kak, karena sudah dikasih kekuatan dan kemampuan, apakah perjalanan Yeremia mudah? Oh, tentu saja tidak. Kenapa tidak mudah? Karena Tuhan sendiri juga ngomong sama Yeremia adik-adik. Yeremia, bangsa Israel tidak akan mendengar kamu saat kamu menyampaikan kebenaran. Tapi aku mau tetap pakai kamu untuk menyampaikan kebenaran saat itu. Terus itu bikin Yeremia mundur. Enggak ya adik-adik ya. Coba deh kita sebutkan dulu super kebenaran kita hari ini apa sih? 1, 2, 3. Aku mau setia kepada perintah Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Yeremia memilih untuk setia kepada perintah Tuhan Yesus.
Betul, dalam keadaan tidak mudah, dalam keadaan bangsa Israel nggak mau dengar-dengar sama Yeremia, Yeremia tetap setia. Yeremia melakukannya meskipun saat itu adik-adik, saat zaman Nabi Yeremia belum ada kelihatan hasil apa-apa loh adik-adik. Contohnya di kehidupan sehari-hari nih, misalnya waktu mama lagi nasehatin adik-adik di rumah. Theo, jangan kebanyakan nonton ya, jangan kebanyakan main HP. Waktu itu adik-adik bingung, kenapa sih mama ini larang-larang aku gak boleh kebanyakan main HP gitu. Mungkin adik-adik gak ngerti saat itu kenapa sih dilarang. Nah, orang tua tuh melarang atau memberikan suatu perintah karena orang tua tahu hal yang baik buat adik-adik. Contohnya kalau adik main handphone terus, mata adik-adik bisa rusak. Masih muda sudah harus pakai kacamata. Nah, itulah yang dilakukan dengan Yeremia juga adik-adik. Dia tetap setia walau dia belum lihat hasilnya saat itu. Nah, dari kesetiaan Yeremia, apa saja yang bisa kita teladani nih? Yang pertama, taat kepada Tuhan. Yuk sama-sama bilang taat kepada Tuhan. Yeremia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia diejek dan dihina saat itu oleh bangsa Israel. Dia tidak diterima sama bangsa Israel, dia tetap taat kepada Tuhan. Tuh. Kemudian yang kedua, apalagi nih yang bisa kita tiru dari Yeremia? Yang bisa kita tiru adalah keberaniannya mengatakan kebenaran. Yeremia berani mengatakan kebenaran meskipun resikonya adalah kehilangan teman. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Kemudian yang ketiga, dia tetap melayani dengan kasih. Itu seperti apa sih Kak? Melayani dengan kasih itu jadi meskipun tadi teman-temannya itu menolak dia, teman-temannya itu mengejek dia, tapi dia tetap mengasihi teman-temannya, dia tetap mengasihi bangsanya, dia tetap melayani bangsanya, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk teman-temannya saat itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dia pantang menyerah. Betul adik-adik, Yeremia pantang menyerah. Meskipun dia ditolak, dia tidak diterima, tidak ada yang mau berteman dengan dia, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat yuk super ayat kita minggu ini apa? Super ayat kita dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah adik-adik, tadi supaya kita bisa setia banget sama Tuhan itu gimana sih Kak caranya? Percaya kepada Tuhan. Betul, adik-adik harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dengan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan memampukan kita, maka kita akan setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Meskipun seperti Yeremia tadi di sekeliling adik-adik, gak suka nih adik-adik melakukan kebenaran, gak suka nih adik-adik taat kepada guru, gak suka nih adik-adik taat kepada orang tua. Tapi adik-adik bisa tetap berdiri teguh, tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah itu aja firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kita harus tetap setia kepada perintah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai ketemu di Creative Time ya. Nah, ketemu lagi deh kita di Creative Time. Creative Time kali ini ngapain Kak? Creative Time kali ini kita akan storytelling. Jadi sudah sebulan ini kita belajar tentang kisah Yeremia. Maka kakak mau ngajak adik-adik, yuk adik-adik bikin video menceritakan kembali tentang kisah Yeremia gitu. Nah, adik-adik boleh cari referensinya dari YouTube atau mungkin dari Alkitab yang adik-adik punya, yang adik-adik baca. Oke, kakak tunggu kreativitas adik-adik menceritakan kisah Yeremia yang dikirim ke grup WhatsApp masing-masing. Paling lambat hari Senin pukul 9 malam ya adik-adik. Yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar dari Yeremia yang tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami, Roh Kudus bantu kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik Rocky, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti seru abis dong.
kita sekarang akan menabur. Jadi adik-adik di rumah bisa minta tolong kepada papa, mama, atau keluarga di rumah untuk memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR yang akan diberikan pada pengumuman nanti. Sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sekarang tiba saatnya kami untuk menabur. Berkati kedua orang tua kami yang akan memberikan persembahan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dan kita simak pengumuman minggu ini. Nah, sayang sekali ya, ibadahnya udah selesai. Padahal kakak masih mau sama kalian lagi nih ibadah. Tapi jangan bersedih hati, kita kembali ibadah online minggu depan. Stay tune on YouTube Rocky Star Generation. God bless you.